Halo semuanya, saya Rodel Tandababan dengan NIM 4203230006 dari kelas PSM 20B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang kedua untuk mata kuliah praktikum statistika dengan judul pengukuran tendensi sentral, disperse, dan penyebaran. Sebelum lanjut ke prakteknya menggunakan SPSS, saya akan menjelaskan sedikit materinya terlebih dahulu. Apa sih pengukuran tendensi sentral itu? Pengukuran tendensi sentral merupakan setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Tujuan tendensi sentral sendiri adalah untuk menentukan skor single yang paling khusus atau yang paling representatif dalam kelompok. Terdapat 3 ukuran tendensi sentral yang sering digunakan, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama, mean atau rata-rata. Rumus dari mean. X bar sama dengan 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI FI, di mana X bar adalah nilai rata-rata, XI nilai tengah, FI frekuensi, dan N banyaknya data. Yang kedua, median. Rumusnya LMD tambah setengah N dikurang F0 per FMD dikalikan dengan C, di mana LMD adalah batas bawah kelas median, F0 adalah frekuensi kumulatif kelas-kelas di bawah kelas median, FMD adalah frekuensi kelas median, C adalah lebar selang kelas, N adalah jumlah data. Yang ketiga, modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi muncul terbesar. Rumusnya LM0 ditambah A per A tambah B dikalikan dengan C, di mana LM0 adalah batas bawah kelas modus, A adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di bawahnya, B adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya, dan C adalah lebar selang kelas. Ukuran penyebaran dispersi. Ukuran penyebaran dispersi adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penyimpangan data dari nilai pusat atau ukuran yang menunjukkan tingkat penyebaran atau keragaman data. Bila ukuran penyebaran kecil, maka tingkat keragaman data rendah atau data banyak berada di sekitar nilai pusat. Sedangkan nilai ukuran penyebaran besar, maka tingkat keragaman data tinggi atau data cenderung menyebar dari nilai pusat. Macam-macam ukuran penyebaran. Yang pertama, dispersi absolut, merupakan mengetahui tingkatan variasi pada satu data, mulai dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan mutlak, simpangan kuadrat atau variansi, dan simpangan baku. Yang kedua, dispersi relatif, yaitu membandingkan tingkat variansi suatu data. Contohnya koefisien variansi. Baiklah, kita lanjut untuk prakteknya. Pada praktikum 1 atau minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan data-data ini ke SPSS. Sekarang kita lanjut untuk praktikum kedua, yaitu pengukuran tendensi sentral, dispersi, dan penyebaran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi, kemudian mencari data yang akan kita analisis. Klik menu analis, pilih yang deskriptif statistik, kemudian klik satu kali pada frekuensi. Kemudian pilih variabel yang akan kita analisis. Kita masukkan yang ini, yang berat. Kemudian klik statistik. Pada tampilan yang ini, kita klik kotak kecil yang di belakang menunya. Misalnya kita pilih yang mean pada bagian sentral tendensi, klik continue. Oke. Akan keluar tampilannya seperti ini.
minnya adalah 13,4387. Kita juga bisa mencari atau menganalisis datanya atau mencari pengukuran tendensi sentral, dispersi, dan penyebarannya secara bersamaan. Klik analisis seperti tadi, pilih titik, klik frequencies, kita pilih variabilitas, statistik, kemudian kita klik kotak-kotak ini semua pada bagian sentral tendensi, dispersion juga, kemudian distribution atau penyebaran. Kemudian klik continue, klik OK. Akan keluar tampilannya sebagai berikut. Cukup sekian yang bisa saya praktekkan pada praktikum kedua ini. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.